We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke teman-teman, selamat malam. Ini kita judulnya 94 negara, 7 benua. Kalian kalau mau lihat Instagramnya Pem ada di Rome Juliet ya, kalau nggak salah. Roaming Juliet. Rome in Juliet ada di poster, lalu ada di Pem juga punya website, ya itu tentang perjalanannya. Cuma kemarin saya hitung-hitung baru 54 negara yang di website. Sudah mulai malas. Enggak. Memang blognya baru mulai dari 2012. Okay. Jadi dan untuk menulis tentang perjalanan yang udah lama banget nggak gitu make sense kan, harusnya masih fresh gitu. Jadi juga kita nggak coba catch up ya, seadanya aja. Oke. Biasanya pergi sama siapa Pem kamu Pem? Ada yang sendiri, ada yang sama teman baik saya. Jadi pindah ke Kanada 10 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang suka ketemuan di mana gitu di tengah-tengah. Atau kadang-kadang suka join, kalau yang model ekspedisi, of course harus join grup karena kan ekspedisi providernya yang siapkan makanannya, campnya gitu. Nah terus karena kamu model backpack atau model apa Pak? Tergantung tempatnya Sutoyo. Maksudnya kalau memang untuk ke situ, tertarik ke situ dan tidak ada fasilitas, hanya bisa camping dan backpack, ya terpaksa harus camping dan backpack. Cuman memang terus terang kita sudah mulai berumur ya, jadinya juga udah nggak kayak dulu. Kalau sekarang kayaknya mau comfort after 4-5 hari di camping gitu, kayaknya aduh, I need my hotel, I need my bed gitu. Jadi tergantung lah, kurang lebih campur-campur lah. Tergantung tempatnya. Ya. Kalau nggak backpack, Frisia mau ikut katanya. Nggak apa-apa, saya juga lagi nggak kepengen backpack. Boleh. Oke, Pem. Sejak kapan punya cita-cita a girl on a mission to see the world and her stories? Kapan punya cita-cita untuk jalan-jalan ini? Ya terus terang ya, kalau waktu masih kecil ya tidak pernah ada kepikiran bisa traveling, melihat dunia ya. Sekarang juga ya saya juga belum melihat semua dan masih banyak yang belum. Seperti yang kita udah diskusiin, kurang lebih masih ada 100 negara lagi yang belum, lebih dari 100. Jadi ya kalau cita-cita tidak ada, tapi karena sering jalan ya after a while mulai addicted aja gitu. Jadi kurang lebih waktu saya masih muda, masih sekolah, kan kalau kita masih muda kadang-kadang sedikit tidak berani gitu. Jadi dulu waktu saya masih muda tuh kerjaannya, saya mau kemari, ngeliat-ngeliat, planning, cari teman. Terus pas teman tidak mau pergi, akhirnya jadi nggak pergi gitu. Tapi after a while, I realize, aduh, kalau nungguin teman terus bisa nggak kemana-mana. Karena tidak semua teman kan interest-nya sama gitu. Jadi akhirnya ya waktu balik ke Singapura dari Amrik, belum ada kerjaan tetap, ya mulai traveling sedikit-sedikit. Waktu itu big trip pertama sebenarnya di Spanyol. 1 summer saya di sana. Nggak 1 summer lah, 6 minggu. Sebulan hanya di kota kecil, tidak ada yang ngomong Inggris, mungkin cuma hanya 1-2 orang. Terus udah gitu setelah di situ sebulan mulai jalan-jalan sendiri, ternyata enak juga, banyak ketemu teman, terus bisa lebih ngelihat macam-macam karena kan
explore apa yang aku suka gitu. Jadi nggak usah kompromi dengan orang lain atau gimana. Jadi akhirnya find out, oh kayaknya fulfilling juga traveling sendiri dan tidak menyeramkan gitu. Terus semenjak itu ya mulai travel kesana kemari ya akhirnya ya begitulah addicted. Apa yang bikin kamu addicted? Apa yang bikin aku addicted? Iya. Karena jadi it's very refreshing to ke negara baru, terus melihat something yang berbeda. Apalagi kalau kayak kita grew up di Indonesia kan, kebanyakan di kota. Nature itu tuh ya paling apa sih dulu waktu kecil ke Bali, ke puncak gitu. Kayaknya mau ngeliat binatang aja kayak ke taman safari gitu. Tapi kalau udah mulai jalan, udah ngeliat something yang beneran wildlife, masih natural, jadi lama-lama appreciate juga nature, quietness, solitude gitu. Jadi mungkin karena beda dengan background kita ya. Jadi I find it quite interesting gitu. Terus kalau pas pergi ke negara yang memang culture-nya berbeda, jadi salah satu yang zona very popular kan South America for example. Kalau ke South America yang daerah Andean, jadi kayak Peru, Bolivia, Ecuador, melihat culture-nya kayak the Incans gitu, kayaknya is very different dari yang culture-nya kita sendiri. Jadi mungkin dari situ ada banyak interest aja untuk mempelajari lebih dalam gitu ya. Terus kalau misalnya setiap kali ke tempat baru, terus udah gitu, wah kayaknya exciting, makanannya exciting, scenery-nya exciting, culture-nya exciting, orang-orangnya juga wah very interesting gitu. Jadi setiap jalan-jalan jadi kayaknya mencarinya itu. Jadi makin lama kayaknya memang akan rada-rada lebih ekstrim gitu, karena gimana ya kalau orang udah biasa jadi kayak tolerance levelnya jadi beda gitu kan, makanya banyak orang lebih pilihnya selalu ke negara yang berbeda. Tapi banyak juga orang yang travel suka dia lebih comfortable apa yang dia udah tahu gitu. Saya punya teman yang setiap tahun harus ke for example London, Paris, and Jepang for example gitu, karena itu comfort zone dia. Jadi sebenarnya tergantung personality sih. Pernah nggak kamu kalau ke satu tempat seperti di Inca segala di South America kan, Amerika Selatan itu melihat satu tempat dan kamu bisa tinggal di sana seharian. Aku ingat kamu lihat satu apa ya? Mungkin kalau di sini candi atau piramida itu, kamu nonton sunrise, terus tengah hari, terus sunset dan sebagainya. Kamu set up time nggak untuk maksudnya saya harus di sini 2 hari ya pergi. Tapi kalau kamu enjoy, kamu continue apa enggak? Okay. Unfortunately, kita juga ada kerja ya. Kita bukan backpacker yang bisa travel berapa bulan, berapa minggu, nggak ada juntrungan gitu. Jadi, kalau dari saya sih biasanya kurang lebih udah ngeplan. Misalnya, di tempat sini 2 hari, di tempat sini 1 malam gitu. Karena kadang-kadang kita juga mesti balance yang kita melihat, maksudnya waktu kita kan limited vacation itu, kan kita harus balik kerja gitu. Jadi, semi planning, sometimes enggak. Tapi biasanya, contoh waktu saya di Kolombia, contohnya, saya ke sana sama teman baik saya, kita di sana hampir 1 bulan. Kita kurang lebih udah tahu, oke di kota ini di Bogota kita 3 hari. Terus dari sini kita mau pindah kemari, dari sini kita mau pindah kemari gitu. Tapi begitu kita sampai kotanya, kita lumayan keep it open, gitu loh. Jadi basic planningnya ada, tapi detail planningnya mungkin not so much. Kecuali memang joining kayak a sub trip, expedition karena ada tanggalnya gitu. Oke, Pem. Ya. Persiapan apa yang biasanya dilakukan sebelum berpergian? Persiapan mental, kesehatan. Pernah nggak sakit di perjalanan?
Wah, ini ceritanya lumayan panjang nih kalau sakit di perjalanan. Nggak, oke, pertama, kalau dari segi preparation, tergantung kita kemana. Kalau memang negaranya yang kurang develop atau kita tahu nggak bisa find obat yang kita biasa take gitu ya, biasanya sih aku pasti bawa yang basic. Kalau dari segi misalnya mental, itu sih tergantung. Memang kadang-kadang kalau memang saya ada tendensi kadang-kadang sedikit anxiety attack sih, panic attack gitu. Jadi memang kadang-kadang tuh kalau sebelum trip yang rada adventure gitu memang sedikit worry, aduh, will I be okay gitu. Tapi biasanya sih kalau udah sampai sana it's okay. Mungkin sampai sana udah excited, udah distracted, so it's fine. Kalau dari segi sakit, waktu itu tahun lalu kan saya ke West Africa, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, terus tadinya mau continue sampai Ivory Coast, tapi nggak jadi. Di West Africa itu kan masih banyak malaria. Ya jadi saya rada-rada worry karena mosquitoes love me. Jadi aku decided untuk makan obat anti malaria. Unfortunately tuh obatnya side effect-nya ternyata mungkin terlalu kenceng ya. Jadi saya padahal udah makan 2 minggu sebelum berangkat, was fine. Tapi tiba-tiba begitu sampai sana, langsung tiba-tiba sakit. Dan sakitnya tuh nggak enak. Memang nggak pernah saya sakit kayak gitu. I mean, kita Indonesian ya, kadang-kadang kalau kita nggak enak badan, kita bilangnya, oh masuk angin, gitu. Tapi ini benar-benar like different symptoms, dari dalam, from inside to outside tuh berasanya nggak enak, nggak comfortable. Tapi akhirnya saya tahan-tahan, tetap pergi. Terus saya punya teman, kebetulan saya nginep di rumah teman di Benin, karena dia ngelihat saya nggak comfortable banget, sakit banget. Akhirnya dia panggilin dokter. Terus dokternya bilang, wah simptomnya kamu sih simptom malaria. Tapi saya bilang sama dokternya, ini kayaknya side effect obatnya, karena saya belum digigit sama sekali sama nyamuknya gitu. Ya akhirnya jadi ya trip itu kurang lebih ya kurang enjoyable lah, karena dokternya ngecek simptom malaria, dia kasih obat malaria yang berbeda lagi, obatnya kuat lagi, keras lagi. Ya jadi dia the whole trip up and down. Begitu. Udah gitu kan ya kurang lebih West Africa, we know Africa a bit not so developed. Tapi ya luckily punya teman, luckily juga di beberapa kota ada hospital yang mungkin untuk expat gitu ya. Jadi standarnya juga lumayan bagus. Untungnya trip ini saya banyak kenalan. Kalau enggak sih mungkin menderita juga sih. Untuk di West Africa yang nggak kenal siapa-siapa, udah gitu sakit ya. Tapi apart from this trip sih biasanya lumayan oke. Oke, Pem. Pernah mengalami masa genting di sebuah negara nggak? Perang atau demonstrasi atau bencana alam gitu? Oke. Pernah, tapi disclaimer nih, luckily waktu saya di sana meskipun beberapa ini terjadi, nanti saya jelaskan, tapi untungnya tuh saya tidak, it's not right in front of me gitu loh. Contohnya, waktu saya di tahun lalu saya di Barcelona pas dia yang lagi demo besar-besaran, pas banget minggunya. Dampaknya ke saya apa? Oh akhirnya banyak plan nggak jadi, mesti cabut pagian. Tapi untungnya kebetulan plan saya tuh saya lagi tinggal di daerah yang namanya Forum. Forum itu sedikit di luar kota tua dan sentralnya gitu. Jadi pas lagi the height of the demo, aku nggak melihat di depan mata gitu. Tapi aku tahu berapa block away itu memang lagi demo gila-gilaan. Nah itu satu. Terus waktu saya ke Saudi, tiba-tiba saya dapat email dari Embassy Singapura. Jadi kalau resident Singapura tuh bisa register trip kan. I think Rona know about this. Jadi tuh tiba-tiba saya dapat email dari Embassy. Oh, don't worry. Tadi ada misil dari Yemen, tapi Saudi government-nya udah berhasil mengalihkan, udah ditembak gitu. Jadi padahal misilnya lagi ke arah Riyadh dan saya lagi di Riyadh. Nah, jadi itu udah lumayan close call.
Terus apalagi? Terus waktu saya di El Salvador di 2016, 2016, saya sebenarnya tidak berasa lagi di mobil, tapi ternyata ada gempa di laut, epicenternya di laut, tapi lumayan dekat ke coast. Jadi dan kita juga taunya karena teman-teman pada telepon, teman-teman dari Guatemala juga pada telepon, ada gempa loh, kita berasa gitu, kayaknya lumayan gede. Tapi karena kita di mobil, kita tidak selalu berasa. Ya jadi maksudnya ada bencana, tapi nggak direct effect lah untungnya gitu. Terus ada satu lagi lucunya, pas di Guatemala, saya nyampe di Antigua waktu itu 2012. Saya masih ingat banget begitu saya kan drive nih dari Guatemala City kan udah gitu udah mau nyampe Antigua, memang saya lihat loh kok volcanonya berasap, Volcan de Fuego namanya. Terus udah gitu saya tenang, udah gitu orang lokalnya bilang, oh tenang, emang setiap hari kayak begitu gitu. Ya udah kan kita tenang, aku tenang, aku lagi sendirian waktu itu. Terus tiba-tiba lagi enak-enak malam-malam tidur, diteleponin sama bisnis partner dari Medan. Pem, kamu di mana? Katanya. Kok aku bukan kamu di Guatemala, aku lihat itu volcano udah mau meletus ngelihat di berita di Indonesia gitu. Ya aku jadi panik juga. Padahal pas lokal tenang-tenang gitu. Tapi akhirnya volcanonya meletusnya sebenarnya 2 minggu setelah saya cabut sih. Itu yang close call saya lah. Kalau yang dari segi bencana apa demo, apa perang. Yang nyaman itu yang Iya, aku sampai kaget, aku sampai langsung telepon orangnya, aku harus cabut gak ya? Maksudnya nggak tahu kan bakal datang lagi apa enggak, apa cuma satu gitu. Ya. Oke, Pem. Bicara tentang Beirut di Lebanon, kamu pernah tulis bahwa one needs to go to Lebanon ya. Setiap orang atau seseorang harus pergi ke Lebanon. Mengapa? Apa yang menarik di sana, Pem? Lebanon, Beirut itu kan selalu terkenal sebagai Parisnya Middle East ya, especially dulu-dulu waktu late 90s, early 2000 gitu. Tapi kan with the years memang mereka makin unstable politically segala gitu. Ya jadi mungkin losing a bit of popularity. Tapi kenapa saya suka Lebanon? I don't know, saya berasa Lebanon itu is a good balance of Middle East. Maksudnya gini, semua orang rave about Dubai. Dubai modern, Dubai bagus, Dubai aman. Emang betul, itu semua betul. Tapi berasanya tuh kalau di Lebanon lebih kayak real gitu, real world. Karena ya it's a beautiful, nice place, tapi ya it has its own problems. Jadi untuk Middle East, saya berasa Lebanon represent more daripada, for example, place like Dubai gitu. Tapi aku juga suka banget sih Dubai. But like it's very different. Jadi gimana ya? Metaphorically, jadi kalau kita compare, jadi kayak misalnya orang ke Southeast Asia, dia ke Singapura, sama dia ke Indonesia gitu. Maksudnya ya Singapore is beautiful, I love living here. Tapi mungkin kalau untuk orang yang mencari culture atau real adventure, maybe Indonesia lebih menarik gitu. Jadi untuk saya Lebanon is a bit like that. It has almost everything. Itu pelabuhan yang meledak. Kamu pernah ke sana? Oke, ke pelabuhannya sih tidak. Tapi memang pelabuhannya tuh tidak jauh dari daerah residensial yang lumayan bagus. Jadi memang setelah explosion itu terjadi, saya tanya sama teman saya yang di sana. Terus dia bilang, iya, tempat yang malam-malam kita pergi makan, etc. gitu, ya sekarang udah hancur. Karena memang lumayan dekat. Sedihnya di situ. Tapi kalau ke pelabuhannya sendiri, saya nggak pergi. Ini pertanyaan number 5 yang kamu tanyakan ke saya juga. Bicara tentang, setelah mengunjungi banyak negara, apa arti prosperity atau kemakmuran untuk kamu, Pem? It's gonna sound like a cliche, tapi at the end of the day, experience is more important daripada barang yang kita punya. Karena experience dan memory, it's something that you take with you. Terus setelah ketemu banyak orang juga kadang-kadang bisa melihat
the happiest people is not always the people yang punya everything. Asal mereka sehat, mereka punya rumah, bisa makan, like they're very grateful, they're very happy gitu. Jadi hikmahnya ya belajar juga lah, maksudnya materi is not everything, happiness, health juga lebih important. Making memories, kalau dari konteks travel, making memories ya lebih important. Seperti kamu cerita yang di Kuwait ya. Taksinya how much itu? Ya itu kacau itu. Kaget itu. Taksi Kuwait sama taksi Rusia mahal mana? Saya dengar Rusia juga mahal taksinya. Rusia teman saya pernah kena tipu. $400 Singapura. Rusia lebih parah. Dari mana ke mana itu? Nggak terlalu jauh. Saya nggak ingat pasti. Dari Central kayak ke hotel kita. Kalau naik kereta nggak sampai $1. Kalau Kuwait? Aku udah rada lupa sih. Tapi mungkin kayak misalnya 5 menit ride bisa kayak $20-30 gitu. Wow. Ya. Oke, Pem. Setelah banyak melihat media dan kenyataan, seperti kamu lihat Pakistan di media sama Pakistan di real life kan beda. Lalu di mana lagi ya? Ya ada beberapa negara yang kamu pikir, kamu tulis bahwa apa yang ditulis media itu totally different from the reality kan. Apa yang kamu lihat di humanity atau di kemanusiaan, Pem? Maksudnya kalau dari segi media memang kadang-kadang media fokusnya on the negative thing ya. Tapi it's important to know, I guess, if people can live there, that mean it's okay, it's livable. Maksudnya, unless kecuali itu benar-benar kayak Syria yang lagi perang atau gimana gitu. Jadi semua tempat yang nggak semuanya bad. Maksudnya saya juga waktu tinggal di Amerika pernah ada beberapa saat mungkin ke tempat yang salah dan juga ada rasa takut gitu loh. Tapi kan nggak berarti semua Amerika menakutkan. Same with Pakistan. Memang dari segi history mungkin a few years ago memang mereka dangerous, banyak terorisme, ada bombing di hotel, etc. gitu, kayak Marriott Hotel. So, mungkin orang ingatnya itunya saja, tapi kadang-kadang kita harus remind kita sendiri juga, things change, and things progress, and sometimes they progress for better. Kalau dari segi background, memang aku tipenya tuh yang a bit fatalistic, selalu mikirnya, oh my god, the negative gonna happen. Tapi setelah kesana biasanya sih it's totally different, totally mind changing. But having said that, of course ke tempat manapun juga kalau memang sudah ada travel warning atau memang ada tendensi misalnya turis dirampok, kamera dicuri, ya of course kita harus hati-hati gitu. Dan I don't know ya, being Asian mungkin kita juga karena dekat sama family, kita juga nggak gampang-gampang, oh I'm gonna go to this place and take a chance kalau memang kurang aman. I think it just balance lah. Ya. Yeah. Pem, ada satu negara saya mau tanya tentang Kolombia. Apa seperti yang di movie-movie itu? Maybe. Okay, kayak Kolombia. Pasti memang di South America kan drugs masih rampant, masih banyak drugs, masih banyak kartel. Ya of course, if you go to the wrong place or you are into the drug trade, it is dangerous. But kalau kayak normal turis yang take normal precaution, it's actually okay. Nggak usah terlalu worry. Cuman sebagai perempuan kalau travel sendiri ya memang harus ekstra hati-hati. Maksudnya kayak misalnya unfortunately waktu 2018 ada 2 turis Eropa yang dibunuh lagi camping di Maroko, for example gitu.
ya kalau dari segi wanita ya seharusnya ya mungkin harus cari tempat yang memang lebih aman lah, mungkin kayak di hotel bisa dikunci gitu. Soalnya saya sendiri juga pernah mengalami lagi di Turki, tinggal di hotel kecil, terus tiba-tiba ownernya mulai macem-macem. Terus untungnya ada another Australian couple, terus saya sempat lari ke kamar. Di kamar pun saya berasa nggak aman, karena kan orang ini yang punya hotelnya, dia pasti ada kunci dong. Jadi saya sampai mesti dorong-dorong meja ke depan pintu untuk make sure nggak ada yang masuk ke kamarnya malam-malam gitu. Jadi ya maksud saya ya semuanya ya common sense aja sih gitu. Kalau travel, humanity pasti akan melihat yang oke and yang nggak oke. Karena manusia itu kan semuanya berbeda. Value kita juga semua berbeda. Pem, kalau kamu dikasih kebebasan untuk memilih, kamu pengen tinggal di mana, Pem? Untuk tinggal sih untuk long term saya masih prefer tinggal di Singapura, soalnya aman, bersih, semuanya working gitu, convenient. Cuman memang kadang-kadang berasa it will be fun untuk tinggal di mana, mungkin setahun 2 tahun gitu, belajar culture-nya, belajar language-nya. Maksudnya kalau kita selalu di same place, kadang-kadang memang berasa, I don't know how to say it in Indonesian, but like stuck in a rut. Jadi kadang-kadang berasa memang, we need a change. Tapi in long term, I still prefer to tinggal di sini, di Singapura. Kalau Kuba udah bisa masuk ya, Pem? Kuba udah dari dulu bisa masuk. Waktu Obama malah American udah mulai boleh masuk. Sebenarnya yang tidak boleh masuk waktu itu hanya Americannya saja. Jadi saya ke Kuba waktu 2011. Waktu itu kan sebelum Obama lah kurang lebih. Jadi American masih belum begitu pergi. Jadi kalau kita datang ke Kuba, kita punya option pasportnya mau di stamp apa nggak di stamp, begitu. Tapi karena saya bukan orang Amerika ya saya minta stamp, nggak masalah sih. Lewat mana itu terbangnya, Pem? Saya waktu itu sih lewat Europe dari UK. Nah, Pem, kamu masih mau menyelesaikan 99 negara yang lain, Pem? Kalau ada kesempatan, boleh aja, tapi lagi COVID begini, mungkin kita tenang-tenang dulu kali ya. I think at the end of the day, it's not really how many countries you go to. Again, seperti udah didiskusikan before, semua orang berbeda. Ada yang suka pergi ke tempat yang sama, comfort zone. Ada yang suka melihat semua yang baru. Ada yang hanya ke semua negara untuk tick the box, saya udah ke semua negara. Tapi kadang-kadang harus enjoy it gitu. Jadi kalau memang, for example, kayak waktu saya ke Kolombia 1 bulan, kalau saya mau juga sebenarnya saya bisa ke Kolombia seminggu aja, terus 3 minggu lagi ke negara-negara daerah situ, go as many as possible gitu. Tapi karena negara Kolombianya sendiri very interesting, dan kita sebulan aja berasa nggak cukup, dan kita pilih itu gitu. So for me, I guess the short answer is, if I have the chance to go to the other 99, great. Tapi kalau enggak, what's important is the travel has to be meaningful and harus enjoy juga. Jadi one of the reason actually aku nggak begitu ngeblok lagi sekarang karena the last 2 years aku kebanyakan travel kan. Jadi tuh nggak ada fresh idea. Oh, what's so interesting about this place? Traveling tuh jadi hanya become a habit and a chore gitu loh. It's different kalau like you're planning a big trip and then udah gitu everything is fresh, you really enjoy it, you really present, you really there. Then you learn more. Begitu sih. Makanya kadang-kadang kalau ikut tour sedikit rush. Tapi memang convenient lah, karena kita nggak usah nge-book everything kan. Again, it comes down to the style of the person. Sukanya travel bagaimana, mau enjoy-nya bagaimana. Everyone, semua orang have their own thing ya. Nah, Pem, Cirona waktu itu tanya itu, kamu ada cita-cita keliling Indonesia nggak, Pem? Sebenarnya mau. Actually, I find Indonesia very interesting. Sebenarnya sih mau. Cuman kadang-kadang
Cuman kadang-kadang untuk Indonesia mungkin karena infrastrukturnya belum ada ya, jadi sometimes it takes a bit too long sama too expensive. Kayak for example, kadang-kadang untuk pergi ke Sumba, tiketnya bisa as mahal as misalnya dari Jakarta mau ke Bangkok gitu. Jadi I think kadang-kadang people ended up traveling outside ya. Kalau saya sih definitely kalau ada teman definitely I will do Indonesia sih, every single province. I think Indonesia is one of the richest country. Makanannya juga amazing. All the dance, all the costume, definitely is on the list. Ini ada yang tanya, harusnya tahun ini kalau enggak pandemi mau traveling kemana, Ci? Tadinya saya mau ke Tonga untuk swim with the humpback whales, tapi karena bordernya semua tutup, jadi harus diganti ke tahun depan. Itu tadi pagi saya lihat di Instagramnya Hotman Paris itu ada orang yang swim with whale ya. Swim with humpback whale bisa sit on the whale. Technically any whale cannot be didudukin. Nggak tahu, itu yang saya lihat di Instagramnya Hotman itu. Biasanya tuh yang orang bisa reach dekat banget, I think is the whale shark. Mereka lumayan docile gitu, tapi kalau responsible traveler shouldn't do that. Contohnya waktu saya ke Filipina, saya mau swim sama whale shark. Ada 2 tempat. Sapi satu tempat dia suka kasih makan whale shark-nya. Kalau kita kasih makan whale shark-nya, kita akan mengganti behavior whale shark-nya itu. Dia jadi nggak migrasi lagi gitu. Jadi saya pilih tempat yang memang not as nice, waternya not as clear, tapi di situ mereka tidak kasih makan whale shark-nya. Jadi whale shark-nya masih natural. No judgment, everyone has their own thing. Tapi kalau memang bisa as natural as possible, dan tidak change the wildlife is the best. Jadi ya kalau yang dudukin shark itu technically not a good thing. Oke, Pem. Ini ada yang tanya, pernah traveling ke Korea Utara, Pem? Belum tuh. Tadinya mau, tapi udah gitu dengar-dengar karena Amerikanya lagi begini, orang yang karena kita bisnis ya, jadi kita takut kalau Amerikanya rese, nanti kita kena sanction, nanti kita nggak bisa bisnis. Jadi aku mungkin nggak ke North Korea dulu, sampai mungkin Donald Trump-nya udah tidak in power lagi. 5 tahun lagi. Aduh, jangan gitu dong. Loh, 5 ya bulan pasti lagi dia, hopefully. Jangan 5 tahun. pasti dia kepilih for sure. Aduh, itu another topic for another day. Pem, negara Asia Tenggara mana yang paling menarik menurut Cici? Alasannya apa ya? Setiap negara beda. Di Asia Tenggara, of course Indonesia for me is one of the best. Like I love Borobudur. Terus, tapi sorry ya, di Indonesia I haven't traveled that much actually. Paling Borobudur, Magelang, Bali gitu, Lombok. I also love a lot Laos. Tapi kita ke Laos tuh udah lama banget, kayak 2010. Waktu itu tuh infrastrukturnya masih biasa-biasa, not terlalu great. Tapi the people really nice, really safe, templenya interesting. Tapi kalau untuk orang yang suka old ancient history, of course Cambodia is the place to go ya, with the Angkor Wat, the Ta Prohm, all the temples. Jadi tergantung sukanya apa. Tapi kalau misalnya kita cuma mau long weekend, santai-santai, I think Bangkok is a nice place kan, makanannya enak, shoppingnya good gitu. So every place is different. Even Brunei, aku pergi, terus terang aku ke Brunei hanya untuk tick the box. Tapi akhirnya being quite interesting juga sih. Waktu ke nature reserve-nya, terus mereka ada kanopi 60 meter, bisa jalan ngelihat hutannya gitu. So yeah, I think different place have different things. Pem, ini ada pertanyaan. Boleh tahu latar belakang pekerjaannya, Ci?
pasti butuh waktu banyak untuk traveling gitu ya. Dan dari negara-negara yang sudah dikunjungi, negara apa yang paling amazing dan alasannya apa? Latar belakang kerjaan, memang saya kerja untuk diri sendiri, jadi memang bisa take a bit more time off daripada other people. Tapi on the downside, selama ada internet, saya masih kurang lebih kerja sedikit-sedikit. Itu aja. Untuk negara yang the most interesting, ini benar-benar pertanyaan yang paling sulit dijawab. Karena gimana ya, maksudnya kalau kayak di South America, saya paling berkesan sebenarnya Bolivia. Karena waktu itu kita naik 4x4 dari Atacama, Gurun Atacama, langsung all the way to Machu Picchu. Jadi kita benar-benar go through the high plains, ngeliat scenery-nya. Tinggalnya juga waktu itu cuma kayak di simple guest house gitu. Itu salah satu yang berkesan. Yang lumayan berkesan juga Ethiopia untuk saya, tapi Ethiopia juga saya waktu itu cuma sebentar, paling seminggu. Jadi tidak sempat ke semua tempat, waktu itu hanya ke South, yang Omo Valley. Jadi kita visit banyak tribes, dan setiap tribes punya cara baju sendiri, custom sendiri. So that is quite interesting, and that untuk yang photographer itu tuh amazing trip banget. Apalagi ya, Greenland untuk saya is one of the best juga, karena waktu itu kita pergi 5 hari on the dog sled. Jadi 5 hari tinggal di hunting huts, 5 hari tidak mandi. Ya, jadi lumayan fun sih with the dog sled gitu. Greenland sampai minus berapa, Pem? Nggak tahu. Waktu itu kita April, lumayan dingin tapi tidak terlalu dingin sih. Mungkin waktu itu cuma lah kayak -5. I don't think it's more than that. Yeah. Negara mana makanannya paling berkesan? Makanan apa paling enak dan paling nggak enak? By the way, I want to, sebelum jawab ini, sebelum saya lupa, Ethiopia seperti yang digambarkan di media nggak? Digambarkan di media maksudnya dari zaman 80-an yang banyak anak-anak kelaparan gitu. Ya. Bagaimana? War, suffering, this kind of people. Okay, jadi of course when I go there I had to ask the same question, right? Jadi tuh waktu itu apparently kelaparannya tuh lebih di North Ethiopia. Di South Ethiopia actually lumayan, meskipun kering masih lumayan subur. Jadi di tribu-tribu ini tuh memang kelihatannya poor. Kalau dari segi uang tuh mungkin earningnya kecil, tapi karena mereka farming, mereka punya animal, actually mereka nggak kelaparan. Ngelihat baby-babynya aja tuh kayaknya lumayan healthy. Tapi memang ya mereka dibantu sama NGO untuk make sure anak-anaknya divaksinasi, vitamin yang begitu-begitu sih. Tapi lumayan healthy looking. Oh, oke. That's my first question too when I get there. Negara mana makanannya paling berkesan? Makanan apa ya? Paling enak dan paling nggak enak? Aduh, aku doyan makan, semuanya suka. Okay, so I think Japanese food, of course, one of the best. Korean food, Mexican food is one of the best. Kalau suka beef, Argentina and Brazil are pretty good. Tapi Argentina and Brazil tuh Argentina especially variasinya kurang. Maksudnya paling grilled meat, terus sama chimichurri sauce gitu. Cuisine-nya a bit more limited lah, lebih western cuisine. Kalau tempat-tempat lain kan mungkin seperti Indonesia, different province, different makanan. Jadi Kolombia juga enak. Saya ada satu blog post kalau mau lihat, itu Colombian food tuh amazing. Ethiopian food juga sebenarnya not bad. Jadi tuh di Ethiopia kan dia makan roti yang basah-basah namanya injera. Injera itu tuh asam-asam, di ferment gitu. Terus dimakannya tuh sama sayuran atau
daging. Dan masakan dagingnya tuh kadang-kadang suka rasanya kayak kari ayam Indonesia. So it's quite interesting gitu. It's quite interesting how see the world actually related kan. Maksudnya aku dengar, aku belum pernah ke Mauritius, tapi aku dengar kan kalau kayak Mauritius aja kan sebenarnya banyak orang Jawa migrasi ke sana, for example gitu. Jadi setiap ada migration kan they bring their own culture. So it's quite a nice fusion. Terus kalau daerah-daerah coastal yang tropikal, mau Guatemala, mau Brazil, mau Indonesia, Malaysia, apa gitu ya. Yang coastal tuh pasti kebanyakan makanannya ada santannya, ada kelapa, ada ya santan. Gitu. Jadi quite interesting to see the difference and the similarities. Pem, negara mana yang budaya lokalnya paling terjaga? Budaya lokal terjaga. Oke, kalau yang Southern Ethiopia, iya, karena unfortunately, this is the bad side of the Southern Ethiopia. Karena mereka tahu turis datang untuk foto mereka. Yes, on the positive side, mereka benar-benar effort semuanya masih tradisional. Tapi on the downside, they expect money for them dressing up and the photo taken. Jadi itu preserved because it's for economic reason. The other culture, so in Guatemala, if you go, so Guatemala also like Indonesia banyak macam-macam ya. Jadi ada yang di high plain, ada yang coastal, ada yang midland gitu. Jadi kalau yang di highland ada satu danau namanya Lago Atitlan. Di situ tuh orang-orangnya masih benar-benar indigenous. Mereka lumayan preserve cara mereka pakai baju, makanannya, sama interestingnya mereka ada satu belief, jadi mereka kayak bikin altar, mereka ada god-nya, terus nanti god-nya dipakein rokok gitu. Pokoknya it's quite different, it's quite a mixed religion gitu. Yeah, so those are yang interesting. Of course the usual like Peru, with the temples and Machu Picchu ya, it's all amazing juga. Peru segala itu transportasinya udah bagus. Peru udah oke. Peru actually is quite touristy now. Untuk Machu Picchu kalau trekking aja udah mesti booking mungkin 1 to 2 years in advance karena kan limited. Okay. Kalau enggak bisa naik kereta. Oke. Yeah. So go back to the food. Actually untuk Middle East, Lebanese has the best food. So that's one of the reason juga Lebanon is quite fun to go. It's quite a well-rounded area. Terus dari gitu juga tadi aku terlalu bertele-tele, aku nggak sempat bilang semua poinnya. Jadi Lebanon itu karena of the location banyak culture yang ke situ juga dari Roman, Phoenician, etc. Jadi juga banyak ruin-ruin yang quite interesting. Jadi kalau suka arkeologi, that's also quite recommended. Seperti Turki gitu, banyak ruin Roman. Ya. Jordan segala udah ya, Pem? Kenapa? Jordan. Oh iya, lupa. Itu juga Petra amazing banget. Oh iya, saya sering lihat di Instagram itu. Ya. Petra juga amazing banget. Tapi kalau ke Petra, aku rekomen jangan terlalu cepet-cepet. Kalau bisa nginep di situ, kita waktu itu rada cepet-cepet. Jadi rada nggak begitu enjoy. Ya. Bisa nginep di site-nya? Ya, di depan Petra ada satu hotel. Oh, wow. Itu memang 5 abad yang lalu ya? I mean, 5 century BC ya? Aku lupa deh. Kalau year-nya aku lupa, tapi memang itu dari culture yang namanya Nabatean. Nabatean itu actually juga di Saudi Arabia. Oh, oke. Ya. Ada pengalaman yang paling ekstrim atau mengerikan dalam traveling? So far sih luckily no. Ya, itu yang Yaman dibom itu. Ya, tapi itu tahunya juga after, jadi ya udah oke lah. So far quite untung lah, maksudnya meskipun something happen, tapi nggak like exactly di depan mata gitu, jadi ya masih quite safe that way. Your sister, your brother nggak ada yang ikut kamu, Pem? Kadang-kadang suka,
waktu ke Morocco, I went with my sister and my good friend. Kalau my other sister, because she has 3 kids, mesti nungguin anak sekolah, anak libur gitu. Usually they do their own trips. But we did go to Iceland together last year. Road trip gitu, lumayan fun. It's always fun with the little kids, I think. Thank you so much, Pam, for your time, for the knowledge. I think, yeah, not many people doing this Indonesian people doing this. Yeah, thank you so much for having me. Any question, let me know. My Instagram is open. You can send me a message. Always interested to meet new people. And terima kasih for spending the hour listening to my experience. I appreciate it a lot.